Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di DKI Jakarta mulai berlaku hari ini. Dasar hukumnya berupa peraturan Gubernur DKI Jakarta. Lalu sebagai warga Jakarta atau yang bekerja di Jakarta, apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan? Kita akan ikuti pemaparan datanya bersama Dade. Silakan Dade. Ya, pemirsa, baik Anda warga Jakarta maupun orang yang bekerja di Jakarta, mulai hari ini Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan COVID-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota sudah mulai diberlakukan. Artinya kita lihat bersama bahwa Anda harus mengetahui do and don'ts atau apa yang harus Anda lakukan dan tidak boleh dilakukan. Ini adalah dasar hukum dari penerapan PSBB di DKI Jakarta yang ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta pada 9 April 2020. Beberapa hari yang lalu dan mulai diterapkan hari ini, hari Jumat 10 April 2020. Di dalam peraturan gubernur ini setidaknya ada 28 pasal yang harus ditaati bersama oleh warga Jakarta maupun mereka yang kerja di DKI Jakarta. Kita lihat pasal yang pertama pemirsa, langsung ke pasal 3, yaitu terkait dengan kewajiban setiap orang selama PSBB. Jadi apa kewajiban setiap orang selama PSBB? Ini secara umum pemirsa, melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat dan juga menggunakan masker di luar rumah. Seperti yang kita ketahui bahwa sejak beberapa hari yang lalu setiap warga DKI Jakarta atau yang bekerja di DKI Jakarta sudah diwajibkan menggunakan masker, dan bahkan mulai hari Minggu nanti 12 April 2020, 2 hari lagi, mereka yang menggunakan transportasi umum sudah wajib menggunakan masker atau tidak diizinkan untuk masuk ke terminal, stasiun, bandara ataupun moda transportasi umum lainnya. Kita lihat informasi grafis berikutnya pemirsa, masih di pasal yang sama, yaitu pasal 3, pembatasan aktivitas di luar rumah juga dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta. Meliputi pembelajaran di sekolah atau institusi pendidikan, bekerja di tempat kerja juga dibatasi, kegiatan keagamaan di rumah ibadah juga dibatasi, sejumlah aktivitas di tempat atau fasilitas umum juga dibatasi, kegiatan sosial dan budaya termasuk pergerakan orang dan barang yang menggunakan moda transportasi umum juga dibatasi. Ini PSBB, artinya pembatasan, bukan lockdown. Tidak semua dilarang, artinya ada pengecualian. Kita lihat apa saja yang masuk dalam kategori pengecualian di PSBB ini pemirsa. Pelaku usaha yang bergerak pada sektor tertentu ini ada di pasal 10 tetap boleh beroperasi, yaitu mereka yang bergerak dalam bidang kesehatan, klinik, apotek tetap boleh buka, bahan pangan, makanan, minuman tetap boleh buka, energi, SPBU, stasiun pengisian bahan bakar gas juga tetap boleh beroperasi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan perbankan dan juga logistik bahkan ini tetap harus beroperasi agar perekonomian kita tetap berjalan di tengah PSBB. Kita lihat informasi grafis berikutnya. Tidak hanya sektor ini saja, karena perhotelan, konstruksi, industri strategis di ibu kota, termasuk pelayanan dasar dan toko-toko retail, kebutuhan sehari-hari juga tetap harus buka. Ini diatur di dalam pasal 10 pemirsa, dan kita masih berada di pasal 10. Kita lihat informasi grafis berikutnya. Bagi Anda yang bekerja di DKI Jakarta namun tetap harus bekerja, ada hal-hal yang harus Anda perhatikan karena Pergub ini juga mengatur tentang pekerjaan pemirsa. Bagi Anda yang bekerja di DKI Jakarta dan memiliki sejumlah penyakit ini, mulai dari tekanan darah tinggi, penyakit jantung, penyakit diabetes, penyakit paru-paru, penderita kanker, ibu hamil, Anda sehat namun usianya berada di atas 60 tahun, maka Anda diperbolehkan untuk bekerja dari rumah, dan ini dasar hukumnya adalah Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 pemirsa. Ini bisa Anda tuntut ke tempat pekerjaan Anda berhak untuk bekerja di rumah karena ini ada dasar hukumnya. Dan kita lihat juga pemirsa, jika Anda yang juga tetap masih harus bekerja di kantor di tengah pandemi seperti ini, ada sejumlah protokol kesehatan di lingkungan kerja Anda yang harus Anda perhatikan, dan ada satu hal atau satu butir dalam pasal 10 yang mengatur hal ini. Di poin A, aktivitas pekerjaan di tempat kerja Anda diharuskan berhenti selama 14 hari, setidaknya 14 hari, begitu diksinya. Jika ada salah satu orang di kantor Anda berstatus PDP, pasien dalam pengawasan, artinya kantor Anda harus ditutup selama 14 hari dan selanjutnya petugas medis dibantu satuan pengaman melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan di kantor Anda pemirsa. Ini adalah protokol kesehatan untuk kantor yang tetap beroperasi, dan kita lihat informasi grafis berikutnya. Ini soal pekerjaan, bagaimana dengan masalah penyediaan makanan dan minuman. Pasal 10 di dalam Pergub ini memang cukup panjang pemirsa, terkait dengan pelayanan makanan dan minuman. Kalau Anda perhatikan sudah dalam beberapa waktu terakhir ini, restoran-restoran yang ada di ibu kota tidak melayani dine-in atau makan di tempat, tapi hanya melayani take away atau
bungkus untuk dibawa pulang, baik melalui pelayanan antar maupun pesan dari ojek daring begitu. Di butir yang B, pasal 10, antrian pun harus dijaga antar customer minimal 1 meter, baik antrian berdiri ataupun duduk. Di butir yang H, melarang bekerja karyawan yang sakit, menunjukkan suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare, dan sesak nafas. Sementara di butir I, bagi penjamah makanan atau mereka yang berinteraksi langsung untuk memproduksi makanan dan minuman, diharuskan menggunakan masker, sarung tangan, sarung kepala, dan juga pakaian kerja yang sudah sesuai dengan standar. Kita lihat informasi berikutnya lagi ya pemirsa. Ini soal masalah makanan dan soal pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah, bagian keempat pasal ke-11 dari 28 pasal yang ada di dalam Pergub ini. Pertama, penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah. Semua kegiatan bersama-sama di rumah ibadah tidak boleh dilakukan selama PSBB ini. Itu catatan pertama. Kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing, dan ada catatan juga masih di pasal 11 bahwa kegiatan penanda waktu ibadah itu berupa azan maupun lonceng tetap boleh dioperasikan seperti biasanya. Dari pasal 11 soal agama kita beralih ke kegiatan di tempat umum pemirsa. Penduduk dilarang melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 orang. Ini adalah pembatasan kegiatan di tempat umum pasal 13. Anda tidak boleh berkumpul lebih dari 5 orang di tempat terbuka maupun di tempat tertutup. Dan pengelola tempat atau fasilitas umum juga wajib menutup sementara tempatnya selama PSBB ini berlaku. Dan apabila melanggar ada sanksi karena melanggar peraturan gubernur nomor 33 ini. Kita lihat apalagi yang diatur dalam PSBB, yaitu pembatasan kegiatan sosial dan budaya yang juga diatur untuk cepat-cepat menekan penyebaran pandemi COVID-19 ini. Pasal 16, aspek politik, hiburan, budaya, akademik, olahraga juga dibatasi. Namun untuk olahraga, Anda diperkenankan untuk melakukan olahraga di luar ruangan secara mandiri, tidak beramai-ramai, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada, memakai masker misalnya. Lalu di pasal berikutnya, pasal 17, juga ada pengecualian dari penghentian kegiatan sosial dan budaya untuk kegiatan hitan atau sunat, pernikahan, dan pemakaman atau takziah kematian yang bukan karena kasus corona. Sekali lagi, untuk sunat, pernikahan, dan juga pemakaman atau takziah kematian yang bukan karena kasus corona tetap diperbolehkan dengan syarat tidak dilakukan di dalam keramaian dan tidak menimbulkan keramaian. Pasal 17 kita lihat pasal berikutnya pemirsa, yaitu pasal 18. Ini yang menyangkut dengan hajat hidup orang banyak, yaitu pembatasan moda transportasi orang dan barang atau transportasi umum. Semua kegiatan pergerakan orang dan barang dihentikan sementara kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Ada unsur pangan di sini. Dan juga kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan pergerakan orang. Kendaraan bermotor pribadi juga dibatasi. Angkutan perkereta-apian, angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum juga dibatasi. Dibatasinya seperti apa? Untuk mobil dan juga kereta api dan moda transportasi lainnya dikurangi kapasitasnya 50% dari kapasitas yang ada. Kita lihat informasi grafis sebelumnya atau berikutnya pemirsa, pembatasan penggunaan moda transportasi. Jadi sudah beredar informasi bahwa layanan ojek online atau daring mulai hari ini juga sudah tidak diperbolehkan lagi untuk menerima layanan pengangkutan orang. Mereka hanya dibenarkan untuk menerima layanan pengangkutan atau pengiriman makanan dan juga barang. Digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok, melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan, menggunakan masker di dalam kendaraan ini menjadi wajib walaupun Anda naik mobil pribadi. Di dalam mobil pun Anda tetap diwajibkan untuk menggunakan masker, membatasi jumlah orang maksimal 50% dari kapasitas biasanya tadi, dan tidak berkendara jika sedang mengalami sakit pemirsa. Kita lihat informasi grafis berikutnya, tadi mobil dan ini adalah motor. Untuk motor aturannya kurang lebih sama dengan mobil, namun pengguna motor diwajibkan untuk menggunakan sarung tangan pada saat mereka berkendara. Dan ini terkait dengan ojek online tadi yang tidak diperkenankan lagi untuk mengangkut orang, hanya diperkenankan untuk mengangkut barang dan juga makanan. Itu tadi kurang lebih sejumlah pasal yang diatur dalam PSBB dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020. Mari kita taati bersama agar pandemi COVID-19 ini bisa segera hilang dari Indonesia dan kita bisa segera beraktivitas seperti biasa. Saya kembalikan ke Sumi. Baik, terima kasih Dade. Tentu saja tadi kita sudah simak begitu sedetil ya penjelasan dari Dade mengenai PSBB ini. Tentu saja ini akan bisa berjalan dan efektif berdasarkan atau bergantung kepada kesadaran masyarakat untuk menaati.